Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Tentunya senang sekali saya Satna Dewi bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Manage Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, bahwa akhir-akhir ini ternyata kita lihat banyak sekali perkawinan yang terjadi, ya. Banyak juga terjadi perceraian. Sebenarnya apa sih rahasia atau kiat-kiat di dalam kehidupan berumah tangga yang bahagia? Baik pemirsa Dhamma TV, tema pada malam hari ini adalah kebahagiaan berumah tangga, dan tentunya kita akan berdiskusi dengan seorang narasumber bagaimana menurut terminologi Buddhis mengenai hal ini. Baik, kita sapa dulu, beliau adalah Biku Teja Punyo. Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Ibu Bapak Saudara sekalian, pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Semoga dalam kondisi sehat-sehat dan selalu berbahagia. Ya, seperti Bante yang selalu ceria ini. Agak-agak batuk nih Bante. Kering ada ini. Gatal-gatal. Iya, baik Bante. Ini menurut terminologi Buddhis ini, kita tema pada malam hari ini adalah kebahagiaan berumah tangga. Dan saya rasa saya sendiri sampai melihat kehidupan rumah tangga yang banyak sekali yang tidak menemukan kebahagiaan, ya Bante. Saya tuh kalau nyelamatin teman saya yang kawin, doa saya bukan semoga bahagia Bante, semoga tabah menempuh hidup baru. Ini pengalaman ini ya Bante. Ternyata di situ harus ada ketabahan gitu loh Bante. Bagaimana Bante menurut Bante? Jadi kalau menurut Bante sendiri sih kehidupan itu ya tergantung sama kita bahagia atau menderitanya, mau bangun rumah tangga atau tidaknya, seperti itu. Tapi ya tujuannya kan tetap sama sebenarnya, hidup bahagia. Ya, semua orang ya Bante. Semua orang tujuannya itu sama, untuk hidup bahagia. Tapi ada yang mau menjalani hidup ini tidak berani sendiri. Jadi harus cari teman, konco hidup, teman hidup, teman hidup. Tapi ada yang berani sendiri ya, akhirnya dia tidak mencari teman hidup tadi, seperti itu. Sehingga kalau misalnya dikatakan hidup rumah tangga itu bahagia, ya saya harus tanya kepada Mbak Satna Dewi sendiri, sudah bahagia atau belum sih? Kayak apa sih rumah tangga yang bahagia menurut Mbak Satna Dewi sendiri, seperti itu. Tapi kalau menurut Bante ya itu tadi, memang kehidupannya itu ya pengennya bahagia, tapi kalau menurut saya tidak bahagia hidup rumah tangga itu. Makanya saya tanya kepada, kayaknya mesti ganti nih presenternya, Bante yang nanya ke saya ini. Kalau saya mungkin istilahnya namanya, hanya pemirsa. Pemirsa budiman begitu, jadi ngelihat bahagia ndak ya, begitu. Pengamat yang baik. Pengamat yang baik. Kalau pengamat yang baik dia tidak boleh terjun di sana. Oh gitu ya. Kalau terjun malah ndak bagus. Bagaimana Ibu? Saya yang ditanya nih, saya punya pengalaman. Waduh Bante. Ya, kita mencari kebahagiaan, tapi Bante saya nggak tahu perkara atau takdir atau apa ya Bante yang membuat saya juga harus menikah berkali-kali seperti itu untuk mencari kebahagiaan juga ternyata Bante. Sudah bahagia? Ya, semoga yang ini yang terakhir yang menuju kebahagiaan Bante. Oh gitu. Ya. Perjalanan jadi, panjang ini. Memang mau membangun kehidupan kayak apapun, kita menjalani lika-liku kehidupan ini seperti apa dan bagaimana, ya memang kembali kepada diri kita sendiri. Ya maksudnya kebahagiaan kita bukan pada pasangan kita, kayaknya seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa rumput tetangga kelihatan nampak lebih hijau, ya memang kenyataannya demikian, bahwa kita selalu melihat bahwa orang lain itu kok kayaknya jalan hidup kayak gini bahagia ya, kok kamu punya pasangan dia itu rasanya bahagia ya, alangkah bahagianya kalau saya juga kayak gitu, begitu. Jadi membanding-bandingkan, padahal kalau kita telusuri ke dalamnya juga, sami mawon, sama aja, rasa kecewa, rasa jengkel juga ada, begitu. Kelihatan nampaknya aja itu harmonis begitu bahagia. Tapi ya itu adalah proses pendewasaan. Jadi memang nantinya itu akan mencapai pada kehidupan yang bahagia itu kalau kita memperjuangkannya, mau mengupayakannya. Tapi kalau tidak ada upaya, ya apalagi kalau mereka juga lupa dengan kewajiban tanggung jawabnya, pasti juga tidak akan bisa mencapai ke sana. Tapi kalau mengerti kewajiban tanggung jawabnya sebagai istri, sebagai suami dengan sebaik-baiknya,
ya pastinya setahap demi setahap itu hidupnya akan lebih baik. Ya, jadi kalau kehidupan yang bahagia itu ya menerima apa yang ada dengan apa adanya. Tapi bukan berarti itu menerima itu ya wis nerimo diem aja, tapi kita harus mengupayakan yang terbaik untuk membahagiakan orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Seperti itu. Kalau mereka bahagia karena kita, itulah kebahagiaan kita. Ini pemikiran seperti ini harus ditanamkan pada pasangan suami istri. Begitu. Kalau yang ditanamkan hanya kepada istrinya aja, apapun yang saya lakukan adalah untuk membahagiakan pasangan saya, semoga dia bahagia. Tapi kalau si pasangannya mengatakan kamu membahagiakan saya, itu memang kewajiban kamu. Kalau saya enggak usah ya, begitu. Nah, ini tidak sinkron gitu. Jadi kehidupannya nanti tidak ada keserasian, tidak mengarah kepada kebahagiaan. Jadi kehidupan yang bisa menunjang untuk bisa tercapainya kebahagiaan di sana, kalau memang kita garis besarin itu harus memiliki dasar yang jelas, komitmen yang jelas, tujuan kehidupan rumah tangga dibangun itu untuk apa. Nah, meskipun nanti sudah kita bangun seperti itu, tujuannya seperti itu, tapi kita mengetahui bahwa lika-likunya itu menjalani kehidupannya itu tidak gampang. Ya, pasti nanti ada masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu, masalah kecil, masalah besar. Tapi yang besar ini biasanya dari kecil didiamkan, nanti ditumpuk lama-lama besar. Begitu sudah besar wes langsung mintanya pulangkan saja, repot. Apalagi kadang-kadang sampai tangan kaki juga ikut bergerak. Nah, repot lagi itu tambahan. Seperti itu. Jadi ada apapun sampaikan. Ada permasalahan apapun sampaikan, ada rasa tidak nyaman, tidak suka atau apa, sampaikan. Jangan mengalah, diam, tapi di sini ini menyimpan gitu loh. Jadi hiduplah apa adanya, saya seperti ini. Kamu terima atau tidak terima seperti ini saya, begitu. Dan saya akan bisa berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada Anda, tapi Anda sendiri yang menjadi sumbernya. Kuncinya itu bukan pada saya tapi pada Anda. Bahagia tidak bahagianya bukan karena pasangannya, tetapi karena dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, dasar untuk bisa membangun rumah tangga yang bahagia, selain kita menjalankan kewajiban-kewajiban tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga yang baik, dasar untuk kita bisa hidup bahagia dalam kehidupan sekarang dan kalaupun misalnya meninggal dunia dan ketemu kembali, itu kan harus memiliki dasar keyakinan yang benar. Sama-sama punya keyakinan yang baik, yang benar, sehingga kalau dia punya dasar keyakinan yang benar, pasti tutur kata perilaku kehidupannya suami tadi baik, istrinya juga baik. Kalau dia tidak memiliki dasar keyakinan yang baik, yang benar, mereka sering patuh, sering tidak melakukan kewajiban tanggung jawabnya dengan baik, ya lupa dengan tanggung jawabnya, sehingga rumah tangga itu mulai goyang-goyang begitu. Nanti ada masalah, akhirnya begitu tertekan, cari pelampiasan keluar. Bukan akan selesai masalahnya, tapi akan semakin membesar begitu. Maka kalau ada masalah apapun, ya orang utama yang harus kita beritahu adalah pasangan kita. Jangan cerita sama tetangga atau teman atau saudara atau siapa dululah, itu cerita sama pasangannya tentang hal apapun itu. Karena mereka adalah teman kita, mereka adalah saudara kita, mereka bisa menjadi adik atau kakak kita, bisa juga mereka sebagai ibu kita. Ya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk sampai kita bersama-sama bisa membangun rumah tangga yang bahagia itu seperti apa dan bagaimana. Dasarnya dari keyakinan yang benar. Ya. Nah, banyak terjadi perkawinan tuh tanpa kesadaran, dalam artian ada anggapan di masyarakat kalau nggak menikah umur sekian nanti dianggap perawan tua misalnya, Bante. Kan banyak terjadinya seperti itu. Akhirnya memaksakan diri untuk menikah. Seperti itu, Bante. Itu banyak sekali kan terjadi. Begitu menikah karena terpaksa, bukan karena komitmen yang jelas. Benar. Begitu bangun rumah tangga berantakan di jalan. Nggak jelas, wis. Seperti itu. Satu kemana. Ya, yang penting kamu udahlah menikah dulu aja. Banyak orang tua yang begitu. Yang penting kamu nikah dulu karena usia kamu sudah begini-begini. Nanti kalau terjadi begini-begini, repot lagi sudah. Nah, ini anak harus bersikap seperti apa, Bante? Karena banyak yang takut bahwa dianggap sebagai anak durhaka jika tidak
mengikuti perintah orang tua. Ini dilema loh yang terjadi di masyarakat kita. Ya, jadi tadi mungkin kita juga harus menghubungkan kepada kewajiban tanggung jawab kita anak kepada orang tua. Bakti. Jadi bakti pada orang tua ya, bagaimana, apakah harus selalu mengikuti kata-kata orang tua, dan orang tua itu melahirkan kita tujuannya untuk apa? Ya kan, tujuannya untuk membahagiakan kamu. Kalau saya bahagianya misalnya membahagiakan mama papa, apa salah gitu. Jadi jangan sampai kita belum siap membangun rumah tangga karena dipaksa, karena hal-hal tertentu, karena adat atau karena usia, akhirnya memutuskan untuk menikah padahal belum siap. Ya memang kalau dikatakan siap itu sampai kapanpun juga belum siap, tapi setidaknya kita telah menyiapkan hal-hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Misalnya misalnya ntar dulu Bante, jangan dijawab dulu misalnya ini tadi. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya pembicaraan semakin seru karena banyak yang terjadi perkawinan karena disebabkan oleh paksaan dari orang tua karena belum ada kesiapan. Ya, ini gimana nih menyelesaikan masalah ini? Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi di acara Manage Your Mind, dan tentunya tema kita adalah kebahagiaan berumah tangga, karena ini adalah hal yang penting karena banyak di antara kita memutuskan untuk berumah tangga, tetapi banyak juga di antara kita yang terpaksa berumah tangga karena ada keputusan dari orang tua. Yang ini ingin saya tanyakan sama Bante Tejo, seperti apa sebenarnya kalau kita sebenarnya tidak ingin berumah tangga tetapi dipaksa oleh orang tua, seperti itu Bante, apa yang harus kita katakan kepada orang tua? Ya, jadi harus melihat dari kesiapan kita sendiri, dan orang tua sendiri juga harus melihat dari kesiapan sang anak. Bukan hanya dari segi materi kita persiapkan, tapi dari segi spiritual juga. Ya, jadi memiliki dasar pengertian yang jelas bangun rumah tangga itu tujuannya untuk apa, seperti itu. Kalau tidak dibekali dengan itu, nanti ya pastinya di dalam rumah tangga tidak mengerti kewajiban tanggung jawabnya masing-masing, sehingga rumah tangganya itu akan bermasalah. Jadi memang untuk yang sarana yang diperlukan di dalam membangun rumah tangga itu perlu disiapkan. Misalnya kita harus punya pekerjaan menetap misalnya begitu, kemudian punya penghasilan. Ya, setelah itu juga kita bisa membeli sarana kebutuhan yang lainnya yang diperlukan di sana. Karena kan kalau bisa dikatakan orang membangun rumah tangga itu kan bukan untuk mencari teman dalam penderitaan. Betul Bante. Iya kan? Jadi kita ingin membahagiakan orang yang dicintai, yang disayangi. Ya siapkanlah dulu semuanya sarana kebutuhan yang ada yang diperlukan. Begitu sudah terbangun, nah carilah begitu. Begitu sudah cari, monggo ini sudah ada, tinggal kerawat, tinggal ini. Nah kita bangun rumah tangga yang kayak apa, gimana, seperti itu. Nah kalau orang tuanya misalnya memaksa untuk kita segera menikah karena usia, karena adat atau apa. Pengen dua cucu. Ngomong punya cucu, tapi siap belum kita memiliki anak gitu. Jadi kalau misalnya bangun rumah aja belum bisa, ini akan menjadi kerepotan. Betul. Jadi nanti kalau katanya tinggal serumah dengan papa mama, tidak cocok, tidak sesuai, mama ini repot, mama ini cerewet, papa ini begini begitu segala macam. Pasangannya nanti di situ merasa tidak nyaman, akhirnya jadi masalah lagi. Congkrak lagi, berantem terus, akhirnya jadi anak durhaka. Satunya lagi. Iya, anak durhaka, menantu tidak tanggung jawab, ngerampas anak saya segala macam. Nah kan, jadi kata-katanya itu semuanya lama-lama yang karena dasarnya yang tidak benar gitu. Ya Bante, karena dasarnya yang di awal. Jadi kalau misalnya disiapkan dulu sampai seperti yang tadi Bante bilang itu, sarana kebutuhan yang diperlukan itu ada, disiapkan ya, dengan dia memiliki pekerjaan, penghasilan yang cukup, dia akhirnya bisa membeli itu semua. Akhirnya yang harus disiapkan selanjutnya adalah kesiapan mental spiritual dalam membangun rumah tangga. Nah ini kan komitmen ini harus dimiliki oleh dua pasang, calon istri suami tadi. Komitmennya ke sana. Oh ya, ini cara untuk mencapai ke sana kita harus melewati jalan ini. Kewajiban tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri harus dijalani kayak begini begitu. Jadi kalau ini sudah oke, kesepakatan oke, baru mereka ada ya pemberkahan pernikahan, dikukuhkan, diresmikan sebagai suami dan istri begitu. Itu kalau memang kita benar-benar mau membangun rumah tangga yang benarnya.
Ya. Nah, itu yang pertama tadi kan bisa diistilahkan bahagia karena kita memiliki, ya toh. Jadi memiliki ini, memiliki itu bahagia. Tapi setelah itu kebahagiaan yang selanjutnya adalah bahagia kalau kita bisa menikmati. Memiliki dan menikmati ya Bante. Nah, kalau memiliki aja nggak bisa menikmati kan sayang, ya kan? Jadi misalnya punya rumah, punya mobil, karena belum siap benar-benar di dalam membangun rumah tangga, ekonominya belum mapan begitu, akhirnya dia putuskan untuk ya menikah. Tapi karena kesiapan pekerjaannya belum mapan, setelah menikah dia sibuk mencari pekerjaan, ke sana kemari. Kalaupun biasanya masuk kerja pertama kali gajinya cuma kecil. Iya. Belum nanti misalnya istrinya perlu ini, perlu itu, perawatan ini, perawatan itu. Belum nanti kalau misalnya anaknya istrinya hamil. Belum nanti kalau punya anak sakit masuk rumah sakit, beli ini, beli itu. Nah, dia dengan baru masuk ke rumah kerja tadi, mungkin gaji sesuai dengan UMR 1.250.000. Lah untuk kebutuhan itu semua apakah cukup? Listrik, air, istrinya mengandung, untuk persiapan melahirkan ini itu, kalau sakit gimana segala macam. Ini bisa mencukupi enggak dengan 1.250.000? Cari ceperan Bante. Nah, biasanya kan dituntut totalitas di dalam pekerjaan. Seperti itu. Repot sekali. Jadi harus benar-benar sudah disiapkan itu pekerjaan yang mapan, penghasilan yang cukup, semua sarana kebutuhan sudah siap, oke, baru menikah. Jadi jangan sampai nanti terjadi permasalahan bahwa karena dia mengutamakan pekerjaan supaya kemakmuran tercapai, dia terus bekerja pagi, siang, sore, malam. Nah, istrinya lama-lama, bangun rumah tangga saya kira enak, setiap hari, setiap waktu ada orang yang kita cintai, yang kita sayangi selalu di samping kita, tidak tahunya ditinggal terus begitu. Nah, lama-lama ini terjadi miskomunikasi, tidak ada komunikasi lagi. Betul. Kamu kok lebih mencintai pekerjaan kamu daripada istrimu? Repot, masalah lagi. Atau pulang sudah capek, langsung tidur. Besok bangun pagi langsung berangkat lagi. Wes gak ketemu mana. Aku ini temen tidurmu atau apa ini? Ya, gulingnya masih enak. Kalau guling mungkin tidak bisa punya perasaan, tidak bisa diajak ngomong. Nah, ini begitu tidur, langsung besok ditinggal pergi. Wes jadi masalah lagi. Jadi kadang-kadang karena kita menganggap kesejahteraan lebih kita utamakan daripada memperhatikan itu semua. Pagi, siang, sore, malam kerja untuk masa depan keluarganya. Tapi yang terjadi berikutnya adalah keluarga jadi korban. Karena kita bekerja pagi, siang, sore, malam, capek, pulang, tidur, besok pergi lagi. Lama-lama perhatian, kasih sayang itu kan mulai kurang karena keasikan bekerja dan lain sebagainya. Berantem akhirnya, suasana nggak nyaman Bante, keluar rumah. Ini belum punya anak aja sudah kayak gini, gimana nanti kalau punya anak? Kamu lama-lama tidak akan pernah pulang dan lain sebagainya. Jadi benar-benar memerlukan sarana kebutuhan yang benar-benar sudah kita persiapkan, komitmen yang jelas. Setelah kita ini harus bisa menikmati dengan penghasilan, dengan fasilitas yang sudah kita sediakan. Ada waktunya untuk menikmati dengan keluarga, ada waktunya untuk mengurus batinnya sendiri dengan mungkin suka semedi atau untuk supaya dia tabah menjalani kehidupan seperti Ibu Sana tadi yang mengatakan kepada temannya kalau menikah semoga tabah menjalani kehidupan begitu. Jadi dia puncak ketabahan karena ya dengan latihan semedi tadi bisa mampu mengendalikan dirinya dengan baik, tidak mudah emosi, pikirannya selalu slow saja, happy saja. Pasangannya juga diajak demikian untuk melakukan hal seperti itu. Alangkah bahagianya keluarga itu, ya kan? Jadi bisa sama-sama mengarahkan, memotivasi dalam keluarga itu untuk membangun rumah tangga yang bahagia didasari dari hati yang murni, sehingga bisa terpancar melalui tutur kata, perilaku yang sopan, menawan, ya, mengerti kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga. Nah, itu kebahagiaan yang kedua sebagai seorang rumah tangga, bisa menikmati. Menikmati semua fasilitas yang dia telah upayakan dengan keluarganya, dengan orang-orang yang dicintainya. Kemudian yang kebahagiaan yang selanjutnya adalah kebahagiaan kalau hidup ini tidak punya utang.
Nah, jadi kalau misalnya tadi bangun rumah tangga ini belum siap, ekonomi belum mapan, bangun rumah tangga, perlu kebutuhan ini, kebutuhan itu, minta kemana? Minta papa mama terus. Ya emangnya papa mama ini bank. Beliau lama-lama semakin tua ya tidak mampu lagi untuk memberikan semua kebutuhan hidup keluarga kita. Ya mungkin pertama kali sih mau-mau aja papa mama kita kasih. Tapi lama-lama kok ini anak tidak bisa mandiri, tidak bertanggung jawab dengan rumah tangganya sendiri. Setiap perlu ini, perlu itu, mama terus, papa terus, begitu. Nah papa mama ini kalau misalnya bisa terus kerja dan memberi tidak masalah. Tapi papa mama kan harusnya ini bukan terus memberi, tapi setidaknya menerima dari apa yang kami berikan. Begitu. Berbahagialah kalau kita itu bisa memberi, bukan menerima. Itu. Jadi pasangan tadi kalau misalnya bisa menikmati kebahagiaan karena memiliki. Yang ketiga adalah bahagia kalau hidupnya tidak penuh dengan utang. Karena memang penghasilannya ada, semua fasilitas ada, ngapain sih kita harus utang ke sana kemari, begitu. Tapi kalau misalnya ini perlu, tapi karena penghasilannya kurang, ya utang dululah sama tetangga, sono sini, akhirnya gali lubang tutup lubang, utang sana, utang sini, di mana-mana utang. Jadi hidup dengan masyarakat sekitarnya tidak nyaman karena banyak utangan. Begitu. Sebenarnya kalau di dalam terminologi Buddhis, anak itu bisa direncanakan nggak sih Bante? Berapa jumlah anak? Jangan dijawab dulu Bante ya. Baik pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi. Selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel Dhamma TV. Baik Anda yang berada di Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, dan dari Malang Raya. Tentunya tema kita adalah kebahagiaan berumah tangga menurut terminologi Buddhis. Nah, Bante, kita tadi sampai pada pembicaraan sebenarnya anak juga menjadi sebuah masalah nanti ya Bante, keberadaan anak ini. Apakah ada di dalam ajaran Buddha untuk merencanakan anak ini? Boleh nggak sih Bante sebenarnya? Jadi kalau menikah ya itu tadi, kalau memang sudah menikah dengan kondisi yang sudah siap, karena kebahagiaan di dalam rumah tangga itu kalau kehadiran seorang anak toh. Jadi begitu ini ya sudah mereka bisa memiliki anak karena mereka memang benar-benar sudah siap di dalam kehidupan rumah tangganya tadi. Tapi kalau dari ekonomi belum siap, itu akan menjadi bencana. Jadi misalnya pernikahan yang belum siap, rumah aja belum ada, ngontrak atau masih numpang. Ya semuanya serba masih kurang, penghasilan tidak ada, pekerjaan belum punya. Sehingga begitu membangun rumah tangga, kebutuhan sehari-hari aja kesusahan kesulitan, apalagi kalau sampai nanti punya anak, begitu. Begitu menikah tidak punya anak, katanya kebahagiaan kurang lengkap. Begitu punya anak, penderitaannya yang semakin lengkap, begitu. Jadi karena adanya anak tadi, kebutuhan secara otomatis meningkat untuk keperluan misalnya pakaian, kemudian makanan, minuman, segala macam, obat-obatan, vitamin dan segala yang diperlukan untuk pertumbuhan sang anak tadi kan harus tambah biaya itu. Betul. Jadi kalau sampai belum siap punya anak, menikah dan akhirnya punya anak, begitu anaknya nangis, mungkin papa mamanya juga ikut nangis. Tapi zaman dulu kan ada namanya banyak anak banyak rezeki loh Bante. Dan orang dulu anaknya tuh nggak sedikit loh Bante. Banyak. 10 gitu ya, kok iso gitu loh, gimana nyungsang jepaliknya itu loh Bante, saya kadang-kadang nggak. Tapi mereka kalau disuruh cerita mereka ya wes lewat gitu, gimana sih ya Bante ya? Kalau dipikir. Kalau kita ngelihat sih manusia dulu memang luar biasa sih. Kalau dipikir luar biasanya itu gini. Bukan sekarang sih. Kalau sekarang mungkin benar-benar nampak dengan jelas bahwa semakin banyak anak semakin penderitaan. Sulit ya Pak. Jadi kalau dulu itu kan tanahnya luas, masih sepi, dari rumah ke rumah itu jaraknya jauh-jauh begitulah. Kesuburan tanahnya juga luar biasa. Jadi kalau sekali panen bisa untuk bertahun-tahun begitu, untuk makan 2-3 orang, 4 orang, 10 orang juga nggak habis-habis begitu. Jadi salah satunya juga mereka tidak ada hiburan-hiburan seperti sekarang ya, jadi mereka hidup secara alami saja tanpa adanya hal-hal seperti yang kemajuan teknologi
seperti sekarang, sehingga ya mereka hanya ngublok-ngublok di daerah pekerjaannya dan lain sebagainya seperti itu, sehingga rumah tangganya itu ya bisa berkembang dengan baik, dan pendidikan mungkin juga nggak mahal waktu itu. Ada yang anaknya 10 cuman jualan beras bisa jadi sarjana semua Bante. Iya. Anak sudah kayak kelinci merocot, habis itu berangkat ke pasar jualan lagi, seperti itu loh Bante bisa terjadi. Nah kalau sekarang kan yang membuat tambah penderitaan itu kan semakin tambah anak biayanya semakin mahal. Ya. Untuk kebutuhannya aja tambah semakin meningkat pastinya. Standar yang tinggi sekarang ya Bante. Dan belum nanti kalau misalnya ngikutin keinginan sang anak. Jadi kalau hanya untuk dilahirkan, diberi makan kayak orang zaman dahulu aja, mungkin semua orang bisa. Tapi kalau sekarang kan disekolahkan harus sekolahan favorit, harganya mahal. Belum nanti kebutuhan ini itu segala macam. Nah, itu juga biaya. Belum nanti kalau dia punya keinginan ini, keinginan itu, tambah semakin mahal. Papa mamanya mau tidak mau harus bekerja ekstra untuk mencukupi anak-anaknya tadi. Kalau satu anak aja sih mungkin tidak seberapa, tapi kalau sampai 10 anak, penderitaannya kayak apa itu. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dahulu ya 10 anak pun juga happy-happy aja. Kalau dipikirin, kalau dibayangin nggak sanggup deh Bante memang. Ya adanya tadi itu, kalau misalnya sampai sekarang itu ada orang yang punya anak begitu banyak, akhirnya yang terjadi adalah ini kurang, akhirnya utang sana, utang sini, utang sana. Kelihatannya sih adat yang dipakai, tapi itu semuanya dari hasil utangan. Orang utang itu gampang makainya, gampang menghabiskannya. Tapi pada saat mau membalikan, nah itu kan susah, sulit. Nanti begitu kita tidak mampu bayar, sedangkan itu dibungakan lagi, wah tambah kerepotan. Wah ini gimana untuk membayarnya, sedangkan penghasilannya tidak seberapa. Ya, akhirnya kita mungkin hubungan dengan lingkungan masyarakat menjadi tidak nyaman, karena kalau ke sana takut nanti ketemu si A ditagih, nanti ketemu si B ditagih, ketemu siapa ditagih, jadinya rasanya wah. Aduh Bante susah sekali kayaknya ya Bante, paling enak ya minimalis begini loh Bante. Oh iya wes. Jadi kalau kita ngelihat tadi itu adalah kebahagiaan yang ketiga, itu adalah itu tidak punya utang memang. Betul. Tapi ya sekarang sudah canggih, jadi kalau hidup ini mau super canggih dan gampang, itu ada kartu utang juga. Kartu kredit Bante. Kartu kredit, oh iya kartu kredit. Iya. Ya siapapun boleh punya. Jadi siapapun mau beli, mau belanja tinggal gesek. Padahal utang. Bukan nih. Bayarnya nanti baru kita kesulitan. Jadi lihatlah kemampuan kita. Jangan sampai kita itu lebih besar pengeluaran daripada pemasukannya, yang akan membuat kita sendiri menderita hidupnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bahagia kalau kita itu bisa hidup tanpa celah. Jadi hidup di dalam lingkungan masyarakat, keluarga tadi menjadi keluarga yang harmonis, yang bahagia, mengerti kewajiban tanggung jawabnya masing-masing, anak pada orang tuanya, suami pada istrinya, istri pada suaminya, orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kalau bisa menjalankan kehidupan seperti itu, keluarga tadi pasti dilihat oleh banyak orang. Wah, rumah tangganya damai ya, rumah tangganya bahagia ya, seperti itu. Jadi menjadi argumentasi yang pandangan-pandangan orang yang positif. Tapi kalau misalnya dari bangun rumah tangga yang tidak benar tadi, maksudnya belum ada kesiapan materi dan juga spiritual, maka biasanya itu akan menjadi guncingan bagi masyarakat di sekelilingnya. Wah, ini orang banyak utang, oh ini perilakunya tidak baik, tidak benar karena ekonominya susah, sulit, membuat mereka seperti itu. Mungkin Mbak Sana Dewi sendiri sudah pernah merasakan kehidupan yang begitu carut marutnya, ini masalah, semuanya kok serba masalah, rasanya blank, rasanya stres begitu. Lah kalau sudah begitu biasanya hidup rasanya sia-sia.
Ya, makanya sebenarnya seperti kata Bante, saya banyak belajar juga ya Bante, bahwa kita memang bertujuan untuk bahagia. Tapi memang kawah candra di mukanya ini, godokannya ini ada di kehidupan berumah tangga. Seperti itu. Dan ketika kita tidak, saya nggak tahu apakah ini sebuah karma Bante, bahwa saya harus menikah padahal saya tidak ingin menikah seperti itu. Tak lapor ke lo. Nah, makanya itu apa, ini adalah sebuah karma atau karma takdir yang harus saya jalani untuk ketemu orang ini, untuk melahirkan anak-anak ini, seperti itu ya. Bante. Jadi apa namanya, sebenarnya sih kita mampu untuk kalau memang kita tidak menginginkan untuk kehidupan rumah tangga itu, ya kita mampu untuk mencegahnya. Tapi ya tergantung dari kemampuan kita itu. Ya. Jadi jangan anggap para biku itu dalam kehidupannya masa lampaunya itu tidak punya rasa, tidak punya apa namanya orang istimewa begitu. Ya, tidak. Ya. Dalam kehidupan masa lampaunya ada pasangan, ada apa namanya, maksudnya masa lampau ini sebelum kehidupan kita sekarang. Begitu kita lahir sekarang, lah mereka ini kan juga begitu ketemu kita dalam kondisi sekarang ini, kehidupan ini, pasti ada sesuatu begitu. Ada sesuatu banget begitu. Tapi setelah ada sesuatu itu, mampukah kita memotongnya? Mampukah kita menguasai diri kita untuk tidak melanjutkan rasa yang muncul itu? Ya itu kan sudah diperoleh kesadaran itu Bante. Kalau kita dulu belum sadar ini. Makanya belajar kesadaran dulu sebelum memutuskan. Karmanya belum itu tadi loh Bante. Jadi begitu kita tidak memiliki kesadaran yang cukup tadi, begitu ketemu dengan yang dulunya ini, begitu ada sesuatu ya connect. Akhirnya mereka membangunlah rumah tangga seperti itu. Jadi apa namanya, kondisi karma masa lampaunya mendukung untuk kita ketemu kembali dan akhirnya membangun rumah tangga itu lagi, seperti itu. Ada juga yang harus meninggalkan jubah biku untuk berumah tangga? Ya ada juga. Jadi setelah menjalani kehidupan sebagai seorang biku, mungkin ada sesuatu banget dengan yang diketemukan tadi. Akhirnya terbayang-bayang, akhirnya ya mungkin ada komunikasi seperti apa dan bagaimana, akhirnya merasa udah tidak mampu lagi untuk bertahan, tidak mampu lagi untuk menguasai diri, ya sudah akhirnya beliau meninggalkan kehidupan sebagai seorang biku dan akhirnya membangun rumah tangga dengan mereka. Tapi tidak semua biku mengalami hal seperti itu. Tidak. Ya mungkin yang nanti dulu Bante, ceritanya nanti dulu, ini seru ini. Begitu banget. Nanti dulu. Baik pemirsa Dhamma TV, pembicaraan semakin seru, jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah yang satu ini. Kebahagiaan berumah tangga adalah topik kita pada malam hari ini, Manage Your Mind di segmen terakhir. Baik pemirsa Dhamma TV, kita lanjutkan pembicaraan kita dengan narasumber kita, Bante Teja Punyo. Ya Bante Teja, kita kadang-kadang melangkah berumah tangga ingin bahagia Bante, ternyata tidak menemukan kebahagiaan di situ. Ternyata kebahagiaan itu adanya di mana sih sebenarnya Bante? Jadi seperti juga yang perlu untuk kita renungkan bersama, bahwa sesungguhnya rumah tangga itu hanya sebagai kondisi di mana untuk antara suami dan istri menyambung rasa supaya untuk kedepannya, untuk kehidupannya bisa saling memotivasi untuk bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Ya, jadi untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Jadi bukan hanya sekedar yang dicari, yang dikejar itu adalah kebahagiaan yang bersifat duniawi, tapi mereka harus mematangkan spiritual mereka, untuk meningkatkan spiritual mereka, untuk menemukan kebahagiaan yang sejati yang ada dalam dirinya masing-masing. Nah, kalau kita tidak menyadari bahwa kebahagiaan itu pada dirinya masing-masing, maka sampai kapanpun suami istri itu tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Yang ada hanya kebanyakan seperti halnya perumah tangga lainnya, menikah, setelah menikah ya kerja, punya anak, ya menghabiskan masa tua, sudah selesai begitu. Tapi saya ada pertanyaan sedikit nakal ya Bante. Apakah ketika seorang biku kemudian memutuskan menjadi seorang perumah tangga, apakah dia akan berumah tangga dengan bahagia? Kita tidak tahu juga, karena bisa jadi iya, bisa jadi enggak ya? Ya itu kan dikatakan tidak tahu kan, tergantung sama yang menjalani juga. Iya. Jadi kebahagiaan itu
bukan terletak di dalam rumah tangga itu, dan bukan terletak di dalam kehidupan yang tidak berumah tangga, bukan. Jadi itu semuanya hanyalah sebagai proses di mana kita bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Jadi kalau misalnya ada seorang yang menginginkan hidup tidak berumah tangga, mungkin dia sudah terbebas dengan kewajiban tanggung jawabnya kepada keluarga, karena memang dia tidak punya keluarga. Nah, tapi apakah sudah menemukan kebahagiaan? Ya, tentu saja ada kebahagiaan itu, tapi bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, mungkin dia tidak memiliki tanggung jawab, harus kerja keras, harus punya penghasilan, harus menyediakan ini dan itu untuk pasangan hidupnya karena memang tidak punya pasangan hidup, tidak punya anak. Tapi itu kebahagiaan yang kecil-kecil karena tidak terlibat sampai ke situ. Tapi kebahagiaan yang utamanya adalah bukan itu. Kebahagiaan utamanya adalah kalau dia bisa menemukan ada dalam batinnya masing-masing, di dalam batinnya sendiri-sendiri. Misalnya sebagai suami istri, dia mengetahui bahwa kebahagiaannya itu bukan di pasangannya. Dia harus menemukan kebahagiaan di sini, di dalam batinnya. Jadi misalnya Ibu Satna Dewi tentu saja tidak akan mengatakan bahwa yang membuat hidup saya bahagia, surga neraka saya itu adalah suami saya. Salah besar itu. Tapi kalau kita berpikir bahwa saya bahagia apabila saya bisa membahagiakan pasangan saya. Begitu ya, pasangannya tadi juga memikirkan begitu. Saya akan bahagia pada saat saya bisa membahagiakan istri saya, pasangan saya. Mereka sama-sama melakukan itu, memikirkan seperti itu. Nah, setelah mereka bisa membahagiakan pasangannya masing-masing, mereka ini juga harus bisa bersama-sama menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaannya bukan apa yang kita terima dari pasangan kita, tapi kebahagiaan apa yang bisa kita berikan, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa contohkan bagi pasangan untuk sampai akhirnya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi adalah pasangan kita tadi untuk membangun spiritual yang bagus di sana. Ada waktunya untuk pergi belajar tentang keyakinan yang dia yakini, ada waktunya untuk mempraktekkan itu, misalnya pada suami istrinya diajak beramal, bersedekah, berzakat, membantu orang ini, membantu orang itu yang memerlukan bantuan kita, ya. Kemudian juga mungkin diajak untuk melatih sila moralitas yang baik, pikirannya supaya tidak ternodai, tutur katanya, perilakunya supaya tidak ternodai, moralitasnya harus dipegang dengan sungguh-sungguh, harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Nah, pasangan kalau bisa membangun spiritual seperti itu, tutur katanya, perilakunya pasti benar. Nah, selain itu adalah waktunya untuk misalnya meditasi, semedi. Ya, papa, mama, ayo kita sama-sama melakukan meditasi untuk kita mengeningkan cipta kita, pikiran kita, menenangkan, mendamaikan pikiran kita. Seperti itu, begitu bangun rumah tangga dengan kondisi seperti itu, wah, kedamaian itu ada. Yang ada itu kalau ngomong itu adalah ngomong yang benar-benar, bukan menyalahkan, bukan menuntut. Saya begini karena kamu, saya menderita begini karena kamu. Nah, ini apa-apaan ini? Mereka saling tuntut menuntut, tidak mengerti, tidak memahami bahwa saya bisa menderita karena saya sendiri lengah dalam menjalankan kewajiban yang harus saya lakukan. Jadi penderitaan kita itu bukan karena orang lain, bukan karena pasangan kita, karena diri kita sendiri. Seperti itu. Puaslah dengan hidup pasangan kita, apa yang diberikan oleh pasangan hidup kita, bahagialah kita dengan itu. Tapi kalau banyak tuntutan ya enggak tahu penderitaan ya. Kamu harusnya sebagai suami ini begini-begini loh. Kamu sebagai istri itu harusnya melakukan begini begitu, begini begitu. Nah, ini kan tuntutan-tuntutan yang membuat ya kita sendiri juga kecewa kalau tidak dilakukan. Pasangan kita juga akan kecewa karena banyak tuntutannya kita. Seperti itu. Makanya rumah tangga tidak akan bisa terbangun dengan baik. Nah, zaman pacaran dulu kan masih memberi, semua diberikan kepada kekasihnya. Begitu menikah menuntut, meminta. Iya. Jangankan ini ya, sampai kata-katanya itu ku jual baju celana hanya untuk
Nyai apel malam minggu. Begitu. Iya, parah-parahnya hujan badai pun akan ku tempuh gitu berarti. Iya. Lautan luas ku seberangi, gunung tinggi ku daki, hanya mau ketemu dengan si Nyai. Iya, benar. Karena sudah kepelet itu. Parah ya. Jadi memang kadang-kadang sampai kita itu di luar kesadaran kita karena begitu mencintai menyayanginya, padahal itulah awal dari penderitaan. Karena dengan mencintai menyayangi timbul keterikatan, timbul kemelekatan. Kalau tidak sesuai dengan kita, yang kita inginkan, yang kita harapkan, kekecewaan yang muncul kemudian, penderitaan yang ada berikutnya seperti itu. Jadi ya bangun rumah tangga yang jelas lah komitmennya seperti apa dan bagaimana untuk supaya sama-sama bisa membangun rumah tangga yang bahagia, spiritualnya terus bisa berkembang dengan baik sehingga jalani kehidupan ini tidak sia-sia, bangun rumah tangga yang baik, menjalani kehidupan yang baik. Ya, di situ ada kerelaan juga Bante, keikhlasan juga ya. Ini juga sebuah proses, ini perjalanan ini untuk bisa menjadi seperti itu. Iya. Ya, Bante, tentunya berbicara tentang kebahagiaan berumah tangga memang kita harus sering mendengungkan ini karena memang ini adalah sebuah proses menuju ke kebahagiaan. Di mana ketika kita sudah memutuskan untuk berumah tangga, mungkin di 3 menit terakhir ini Bante bisa memberikan kesimpulan Bante dari pembicaraan kita ini. Ya, jadi saya hanya berharap saja kepada siapapun generasi-generasi muda yang belum menikah, pertimbangkan benar-benar, siapkan diri kita masing-masing. Kalau misalnya mau membangun rumah tangga, bangunlah rumah tangga yang bahagia. Jadi jangan sampai nanti merajalela banyak terjadi kejahatan di mana-mana dengan alasan ekonomi keluarga. Jangan sampai terjadi demikian. Tapi semuanya disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun yang tidak berumah tangga ya tentunya siapkan batinnya untuk menjadi seorang biarawan misalnya kayak begitu. Kan terbebas dari itu semua. Tapi harapan kita mau apapun yang kita tempuh jalan hidup yang nanti akan kita putuskan, setidaknya kita harus bisa melakukan yang terbaik. Bagi yang sudah berumah tangga ya selamat. Semoga menjalani kehidupan rumah tangganya dan semoga tabah menjalaninya. Ya, yang pastinya harus terus berusaha, berjuang, melakukan yang terbaik untuk pasangan kita. Semoga mereka bahagia karena kita. Ya, terima kasih Bante. Jadi pemirsa Dharma TV tadi yang ingin berumah tangga semoga tabah menempuh hidup baru dan waspadalah bagi yang belum berumah tangga. Baik, segala sesuatu tentunya harus kita pikirkan baik-baik, kita tata sebaik mungkin ya Bante. Harus kita sadari pilihan-pilihan di dalam hidup kita agar meminimalis resiko yang ada di depan. Inilah sebenarnya yang disebut apakah kita sudah siap secara mental untuk berumah tangga seperti itu. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya kita belajar banyak pada malam hari ini. Saya juga masih bodoh aja untuk belajar tentang hal ini dan saya harus selalu belajar. Baik, tentunya kata kunci kita adalah mind it's not everything, but everything is from mind. So minutes your mind. Saya Satna Dewi, peserta kru Dharma TV mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda pada malam hari ini. Dan saya ucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.